Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reba Ramadhani dengan NIM 53024190008. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pemrograman, jobsheet UTS, struktur pemilihan dan looping, mata kuliah pemrograman 1. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas UTS tersebut, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Di tugas nomor 1, buatlah program untuk dapat melakukan perhitungan perkalian dan pembagian dengan menggunakan teknik looping. Program akan berjalan secara berkelanjutan selama pengguna menekan tombol huruf Y pada keyboard. Yang kedua, buatlah flowchart untuk soal nomor 1. Nah, seperti pada tugas sebelumnya, saya menggunakan dev C++ untuk aplikasinya. Dan di sini saya sudah menamai program 1 dengan nama looping1.c++. Bisa dilihat untuk programnya. Di sini saya menggunakan looping while, karena kan untuk pada materi sebelumnya bahwa telah dijelaskan untuk looping ada 3 sintak, yaitu yang pertama for, yang kedua while do, yang ketiga do while. Nah, di sini saya menggunakan while untuk melakukan perulangan pada perkalian ataupun bagian. Langsung masuk saja ke penjelasan sintaknya. Di sini untuk jawab dan pilih saya deklarasikan dengan karakter. Untuk A, B, dan C di sini saya deklarasikan dengan float. Integer di sini untuk counter sama dengan 0. Nah, di sini ada sebuah statement, yaitu statement loop, di mana loop ini merupakan statement dari Goto. Goto tersebut apa? Goto itu merupakan statement yang untuk melakukan perulangan kembali ke statement yang telah dideklarasikan, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan tulisan loop untuk melakukan perulangan pada program yang saya buat. Untuk prakteknya mungkin akan langsung dipraktekkan pada running program, namun saya jelaskan dulu untuk program yang telah saya buat. Di sini ada pertanyaan cout, apakah Anda ingin melakukan perhitungan? Lalu jawab Y atau T. Nah, di sini untuk deklarasi dari jawab menggunakan variabel char, karena char tersebut cocok untuk melakukan input dengan 2 pilihan seperti itu. Jadi untuk char sendiri sebenarnya merupakan variabel yang dikhususkan untuk menampung satu digit dari angka ataupun huruf, seperti itu. Di sini langsung masuk ke sintaknya, yaitu while jawab sama dengan Y, maka pilih perhitungan yang Anda inginkan untuk 1 perkalian atau 2 pembagian. Lalu cout pilih. Nah, dipilih sendiri saya deklarasikan dengan char sama seperti jawab tadi. Di sini pilihannya ada 2, yaitu pilih 1 atau pilih 2, seperti yang kita lihat pada sintaks cout yang sebelumnya, bahwa 1 untuk perkalian dan 2 untuk pembagian. Lalu di sini untuk angka inputan dari variabel menggunakan A, B, dan C. Nah, A di sini merupakan untuk bilangan pengkali dan bilangan yang dibagi. Untuk B, bilangan yang dikali dan bilangan yang pembagi. Dan C merupakan hasil dari kali atau bagi dari masing-masing while, seperti itu. Lalu break, while, break. Lalu di sini saya menggunakan counter. Untuk apa? Di sini counter berfungsi untuk menghitung perkalian atau pembagian yang telah kita lakukan. Jadi saat kita melakukan perkalian atau pembagian, maka di situ akan terhitung 1 dan seterusnya. Jadi semisal kita melakukan perkalian sekali, lalu pembagian, lalu perkalian lagi, maka di situ counternya akan terhitung 3, dan di sini akan tertulis Anda telah melakukan perhitungan sebanyak 3 kali, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari program yang saya buat. Lalu langsung saja saya masukkan ke running program untuk looping1.c++ mengenai tugas nomor 1. Coba kita run. Nah, apakah Anda ingin melakukan perhitungan? Jawab ya. Pilih perhitungan yang Anda inginkan. 1 untuk perkalian, 2 bagian. Di sini saya akan
memilih angka 1, masukkan bilangan pengkali 4. Mungkin saya inputkan angka 4 untuk yang dikali 5, jadi hasil 20. Apakah ingin melakukan perhitungan? Saya masukkan ya lagi, karena kita akan membuktikan bahwa counter yang saya buat untuk perulangan perhitungan akan berhasil digunakan seperti itu. Jadi saya mencet Y, lalu pembagian. Di sini masukkan bilangan yang dibagi, saya tulis 5. Masukkan bilangan pembagi, saya tulis 2 aja. Di sini hasil pembagian 2,5. Kenapa 2,5? Karena yang kita deklarasikan pada A, B, dan C merupakan variabel float, di mana variabel float merupakan variabel yang dapat menghitung bilangan desimal seperti itu. Kita lanjut ke running program. Di sini, apakah Anda ingin melakukan perhitungan? Jawab Y atau T. Saya jawab Y. Maka program selesai. Anda telah melakukan perhitungan sebanyak 2. Nah, di sini kita lihat bahwa counter menghitung perkalian dan pembagian yang kita lakukan. Jadi counter tersebut berhasil dan memunculkan angka 2 seperti itu. Namun kita coba running ulang. Kalau kita tidak melakukan perhitungan, langsung running program pertama. Apakah Anda ingin melakukan perhitungan? Jawab tidak. Maka Anda telah melakukan perhitungan sebanyak 0. Nah, seperti itu mungkin program yang dapat saya jelaskan mengenai tugas nomor 1. Untuk tugas nomor 2, yaitu buatlah flowchart untuk soal nomor 1. Untuk flowchart di sini saya menggunakan aplikasi Flowgorithm, aplikasi yang telah disarankan oleh Pak Ahmad pada pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk pembuatan flowchart. Di sini saya sudah membuat program melalui Flowgorithm dengan nama looping 1. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, bahwa ada karakter, maksud saya ada variabel jawab pilih 1. Untuk floatnya ada A, B, dan C. Karena di sini Flowgorithm deklarasinya beda, jadi saya pilih yang agak sama, di mana jawab dan pilih menggunakan variabel string. Untuk A, B, dan C, yaitu menggunakan real, karena sama-sama bisa menghitung bilangan desimal seperti itu. Saya buat bersebelahan dulu. Nah, untuk programnya, di sini kita lihat bahwa main program, deklarasi jawab pilih, deklarasi A, B, dan C. Di sini input jawab. Di sini seperti yang sebelumnya, bahwa kalau kita while dengan jawaban Y atau true, maka di sini masuk ke perkalian atau pembagian. Di sini kita lihat true, masuk ke input pilih. Di sini saya membuat pemilihan perkalian dan pembagian dengan deklarasi A dan B. Untuk A sendiri perkalian dan B pembagian seperti itu. Jadi saat kita melakukan jawaban Y pada input jawab yang sebelumnya, maka masuk ke bagian perkalian atau pembagian dengan inputan A atau B. Di sini input pilih A true, maka melakukan perkalian. Jika tidak A atau B false, maka masuk ke program B, di mana program tersebut akan melakukan pembagian seperti itu. Lalu jika kita false keduanya, maka balik ke jawaban Y, maksudnya ke while yang sebelumnya, di mana while tersebut pada kondisi false, di mana false tersebut merupakan akhir dari program seperti itu. Saya coba running untuk Flowgorithm-nya. Di sini masuk input jawab, karena input jawabnya hijau, kita input Y, lalu masuk ke input pilih. Di sini saya akan mencoba untuk inputkan B pembagian. Masuk ke pembagian. Di sini input A sama dengan 4, input B-nya 2, untuk C-nya berarti hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Di sini langsung balik input pilih. Jika kita tidak memilih, maka program langsung berakhir masuk ke akhir program. Seperti itu. Mungkin
sekian penjelasan dari saya mengenai tugas nomor 1 dan nomor 2 mengenai program program perhitungan pembagian, perhitungan perkalian pembagian dengan dengan berkelanjutan dengan menekan tombol Y pada program. Mungkin jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.